Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama aku mau ucapin terima kasih dulu sama teman-teman karena video micro teaching aku yang kemarin banyak yang menonton, banyak juga yang mengapresiasi, dan juga ada beberapa yang minta RPP-nya sama aku. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung gimana sih caranya mempersiapkan sebelum kita tampil micro teaching. Nah, hari ini aku mau kasih tips sukses micro teaching. Yuk kita simak sama-sama. Tips yang pertama dari aku yaitu kalian harus memilih materi atau tema yang sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, hari ini sangat penting teman-teman, karena kalau kalian memilih materi atau tema yang kalian kuasai ataupun yang kalian sukai, kalian akan lebih percaya diri untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, kalau kalian udah fix memilih materi tersebut, kalian bisa membuat RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalian buat RPP-nya sesuai dengan buku, tematik tentunya. Pastinya kalian sudah mempelajarinya terlebih dahulu gitu kan. Di internet juga banyak, ataupun kalian punya buku fisiknya, buku pegangannya itu juga bagus. Nah, kalian lihat di situ, kalian pelajari dan kalian tulis komponen apa saja yang ada di sana, dan kalian tulis di RPP mulai dari awal, inti pembelajaran, dan juga akhir pembelajaran. Nah, setelah kalian menulis di RPP, kalian harus menonton video micro teaching, contoh-contoh video micro teaching di YouTube. Nah, aku melakukannya itu teman-teman, jadi aku menonton sebanyak-banyaknya gitu kan video micro teaching, biar jadi referensi buat kalian untuk maju micro teaching. Nah, kalian menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalian amati video tersebut, lalu kalian tiru sesuai dengan model pembelajarannya kalian akan pakai gitu kan. Terus kalian modifikasi juga sesuai dengan gaya kalian, model pembelajaran yang kalian pakai. Nah, ini sangat efektif menurut aku ya, untuk kita lebih mengeksplor nanti pada saat kita micro teaching. Kalian bisa mengambil dari berbagai video, terus kalian jadikan satu, ataupun kalian memilih satu video yang kalian anggap itu sesuai dengan kalian, terus kalian modifikasi dengan gaya kalian sendiri. Nah, terus kalau udah, kita buat step by step ataupun langkah-langkah gitu kan. Kayak aku, biar ingat, biar enak gitu kan, kita buat step by stepnya. Misalkan yang aku tulis dari 1 sampai sekian. Nah, aku tulis misalkan yang pertama salam pembuka, yang kedua itu menanyakan kabar peserta didik, yang ketiga absensi. Nah, itu aku tulis runtut dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar kita tuh enak gitu buat nyampainnya, kita hafalin, lalu kita urut gitu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kalau sudah kita tulis step by stepnya, kita langsung latihan. Nah, kalau udah fix tuh teman-teman, kita latihan aja langsung di depan cermin atau di kamera. Biar apa? Biar kita yang belum terbiasa, kan pasti ada ya beberapa yang belum terbiasa berbicara di depan banyak orang ataupun di depan kamera. Nah, itu buat ngelatih kita gitu kan, buat ngelatih kita supaya terbiasa. Pasti akan terlihat bedanya gitu. Aku sendiri ngerasain banget gitu kan, pasti akan lebih susah berbicara di depan kamera gitu. Nah, maka dari itu untuk membiasakannya kita terus latihan. Atau juga kalau kalian mau, kalian bisa minta bantuan sama adik atau kakak misalnya untuk menonton kita micro teaching. Nah, dari situ mereka bisa menilai gitu gimana penampilan micro teaching kita. Nanti kan di situ bisa ada masukan ataupun saran untuk ke depan. Nah, kalau udah latihan terus, kalau kita sudah merasa nyaman, nah kita terus yang paling penting yaitu mempersiapkan materi. Nah, ini pastinya udah jauh-jauh hari ya teman-teman, kita persiapkan materi supaya kita itu paham dengan materi kita. Jangan sampai nanti pas tampil kita textbook atau terlalu melihat ke buku gitu. Itu hal yang perlu dihindari, karena kita supaya meyakinkan sama peserta didik kalau kita tuh udah paham dengan materi yang kita sampaikan. Nah, selain itu juga mental itu perlu banget dipersiapkan, karena pastinya ada gugup dan grogi, itu biasa teman-teman. Aku juga mengalaminya gitu. Nah, untuk melatih itu makanya kalau
kita udah paham materi misalkan, itu bisa saja terjadi teman-teman kita blank ataupun kurang fokus gitu kan, kita jadi lupa sama materi. Nah, mental itu perlu banget dikuatin dalam hal ini. Jadi untuk supaya kita meminimalisirnya gitu atau menanganinya bagaimana gitu, kita harus persiapkan mental dengan sebaik mungkin. Nah, itu mungkin tips dari aku ulangi ya teman-teman. Dari pertama tadi yaitu mempersiapkan materi atau memilih materi yang sesuai dengan kemampuan kita yang kita kuasai. Terus yang kedua, kita menulis di RPP sesuai dengan buku tematik yang ada. Terus yang ketiga yaitu kita banyak-banyak menonton video micro teaching. Yang keempat tadi kita tulis step by stepnya atau langkah-langkah untuk micro teaching. Yang kelima yaitu latihan di depan cermin ataupun di depan kamera. Terus yang keenam yaitu tadi persiapkan materi dan mental dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja ya tips dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman apalagi yang mau micro teaching, dan juga semoga teman-teman semua sehat dan selalu semangat dan belajar dan bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini, boleh di-subscribe, like, dan juga kasih komen di bawah, kasih saran ataupun masukan buat aku ke depannya. Dan juga jangan lupa di-share sama teman-teman semua video ini supaya makin bermanfaat bagi banyak orang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.